Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan keimanan, iman dan Islam hingga akhir hayat, dan Allah hisab kita dengan hisab yang ringan. Salawat berserta salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pertama, yang saya hormati Bapak Syarifuddin, dosen pembimbing kami dalam spiritualitas teaching. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan semuanya mengandung keberkahan untuk kami semua dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang Aiki, Eiki, dan Eski. Baik, Aiki yaitu kecerdasan intelektual, bagaimana ia mampu, bagaimana tugasnya memahami kemampuan diri sendiri, sebagai tugas memahami kemampuan diri sendiri. Aiki dalam Islam terkait dengan akli yang digunakan untuk berpikir, memahami diri, dan menilai kemampuan serta kelemahan. Allah memerintahkan manusia untuk berpikir dan merenungi ciptaannya dan dirinya sendiri. Ada dalil di dalam Al-Quran mengenai Aiki ini. Dan pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Yang terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 21. Lalu Allah berfirman lagi, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Lalu ada hadis yang menjelaskan tentang Aiki. Orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah, bagaimana Aiki ini tugas memahami kemampuan diri sendiri sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran tadi, dan hadis, dan Rasulullah menyampaikan lewat hadis bagaimana orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Tugas Aiki memiliki beberapa tugas dalam kehidupan, yaitu yang mengenal potensi diri, misalnya dalam ilmu, keterampilan, logika, dan tugas yang lain yaitu mengevaluasi kemampuan dan menetapkan tujuan hidup yang realistis. Juga tugas Aiki yaitu menggunakan akal untuk belajar, mencari solusi, dan membuat keputusan. Contohnya apa, teman-teman? Contohnya seorang siswa sadar bahwa dia memiliki bakat di bidang menulis, maka dia belajar lebih giat dalam pelajaran bahasa dan memanfaatkan kemampuannya untuk menulis konten dakwah Islami. Baik, kita lanjut ke Aiki. Itu tadi penjelasan tentang Aiki sebagai kemampuan tugas memahami kemampuan diri sendiri. Nah, bagaimana dengan Eiki, kecerdasan emosional? Eiki ini yaitu kecerdasan emosional, tugas untuk memahami orang lain, yaitu Eiki adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memahami perasaan orang lain. Dalam Islam, ini termasuk dalam adab dan akhlak yang baik, serta bagian dari sikap sabar, empati, dan kasih sayang. Dalil Al-Qur'annya dalam surah Fussilat ayat 34. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan dia ada permusuhan seolah-olah menjadi teman yang sangat setia. Artinya apa? Jika ada yang berbuat keburukan kepada kita, maka kita balas dengan kebaikan. Ini yang dinamakan Aiki, kemampuan mengendalikan emosi untuk kita paham perasaan orang lain. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yaitu tidak beriman salah seorang di antara kalian
hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Artinya kita ditugaskan untuk mencintai saudara kita. Sebagaimana kita mencintai diri kita, sebagaimana kita ingin disayangi, dicintai, maka begitulah kita memperlakukan orang lain. Selanjutnya tugas Aiki. Tugas Aiki yaitu memahami orang lain dan bersikap empati. Tugas selanjutnya menjaga komunikasi yang baik dan menghindari konflik. Ya, dan tugas lainnya yaitu menahan marah, bersabar, dan memaafkan. Nah, kalau di hadis kalau menahan marah itu la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah, ini termasuk Eki, kecerdasan Eki yang mampu menahan amarahnya. Dan itu mendapatkan ganjaran surga, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, contoh Eki yaitu seorang teman sering marah tanpa alasan. Daripada membalas, kita mencoba memahami latar belakang dan berbicara dengan tenang untuk menjaga hubungan baik. Nah, ketika mungkin kita mendapatkan seorang teman yang sering marah-marah, mungkin kita harus melihat latar belakangnya dulu ya teman-teman. Bisa jadi itu pengaruh lingkungannya atau ketidaktahuannya terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam menahan amarah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SQ, kecerdasan spiritual, yaitu tugas memahami kehendak Allah. SQ adalah kesadaran spiritual untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakni mengabdi, mentaati syariat, dan menjadikan Allah sebagai pusat tujuan hidup. Dalilnya di Al-Quran yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalil selanjutnya dan yang lain ada di dalam surah Al-Anshar ayat 18, teman-teman. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, itu artinya apa teman-teman? Artinya jadikanlah segala apapun perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, kita lakukan karena Allah dan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, SQ memiliki tugas yaitu di antara lain memahami dan melaksanakan perintah serta meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas selanjutnya itu menjaga niat dan tujuan hidup untuk ibadah dan mencari ridha Allah, dan menjadikan akhirat sebagai orientasi utama dalam hidup kita. Nah, kecerdasan spiritual ini kita memiliki punya contoh, salah satunya yaitu contohnya seseorang menolak tawaran kerja yang bergaji tinggi karena mengandung unsur riba, lalu kita pilih pekerjaan halal walaupun sederhana karena hidup berkah dan sesuai kehendak Allah. Nah, Masya Allah teman-teman, seorang yang meninggalkan keburukan untuk suatu kebaikan di dalam hidupnya karena Allah, Masya Allah, semoga ini menjadi jalan petunjuk oleh Allah, diselamatkan dari api neraka. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak dosen pembimbing kami, Pak Syarifuddin, dan
teman-teman yang saya banggakan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.